Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas kisi-kisinya ya untuk persiapan UTS Auditing 1. Jadi coba untuk dicatat ya. Yang pertama ini tentang permintaan audit serta jasa asuransi lainnya. Nah, mungkin di sini yang akan saya coba buat ya soalnya itu tentang definisi ya, definisi auditing atau pengertian-pengertian yang lain ya yang terkait dengan definisi-definisi mungkin bisa teman-teman coba pelajari. Terus juga tentang mengumpulkan dan mengevaluasi bukti ya, kemudian bentuk bukti itu apa aja, lalu ini laporan audit ya, kemudian nah ini definisi lagi ya, akuntansi apa, auditing apa, bedanya itu apa ya. Lalu sebentar. Nah, sebab-sebab information risk ya atau resiko informasi ini masing-masing ada penjelasannya ya. Sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya dan coba dibaca-baca lagi ya bukunya, dibuka lagi. Misalnya jauhnya informasi itu apa, kemudian bias dan motif si penyedia itu juga apa maksudnya ya. Data yang sangat banyak juga apa. Terus mengurangi information risk ya. Ini juga seperti apa ya. Tindakannya pemakai verifikasi informasi, terus pemakai membagi information risk ya dan yang lainnya. Terus jasa-jasa asuransi ya yang bisa diberikan oleh seorang profesional, dalam hal ini adalah akuntannya ya. Ini definisinya. Terus jenis-jenis jasanya ya, ada 5 kategori juga nih, coba dipelajari. Lalu hubungan antara auditor ya, klien dan pengguna eksternal, ini juga seperti apa hubungannya. Kemudian prinsip jasa web trust juga mungkin ya saya keluarkan. Terus ini nggak usah. Jenis-jenis audit ya, ada 3 jenis-jenis audit di sini dan di sini ada pembahasannya ya. Tinggal kalian pelajarin. Kalau misalkan penjelasan di sini kurang lengkap ya, saya kan waktu itu sudah menjelaskan cukup jelas, atau kalian bisa coba buka lagi ya bukunya. Jadi wajib memang kalian harus punya bukunya ya. Jenis-jenis auditor juga ya, coba kalian pelajarin juga. Ini kemungkinan saya keluarin juga ya. Terus syarat-syarat untuk menjadi seorang CPA ya. Oke, itu untuk bab 1 ya tentang permintaan audit dan layanan asuransi lainnya. Kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang profesi CPA ya. Nah, ini perbedaan kantor akuntan publik ya, untuk jenis yang 4 besar, nasional, regional ya, dan lokal kecil. Terus kegiatan kantor akuntan publik ya, ini masing-masing ada penjelasannya di buku ya, tinggal kalian baca lagi. Terus hierarki nih suatu perusahaan CPA ya, atau struktur organisasinya di sini ya. Mulai dari staff asisten, kemudian senior in charge auditor ya. Itu berapa lama pengalamannya ya, kalian pelajarin. Terus tanggung jawabnya masing-masing juga apa ya. Manager, partner ya, berapa pengalamannya, tanggung jawabnya juga apa. Terus nah, regulasi ya, regulasi dari kantor akuntan publiknya. Ini beberapa undang-undang yang saya coba mungkin keluarin ya. Ada Undang-Undang Nomor 5, terus hak akuntan publik ya, apa saja. Kemudian
pembatasan jasa audit ya. Nah, ini apa saja yang dibatasi, berapa lama ya, apa namanya, auditor ya, atau akuntan publik ini paling lama tuh berapa lama mengaudit untuk tahun bukunya ya. Terus ini nggak usah. Benturan kepentingan ya, pasal 38 ini kalian pahami ya, ini di pasal berapa gitu terkait dengan benturan kepentingan. Ada beberapa, coba kalian pelajarin juga 1 sampai 4 ya. Ini masing-masing sebenarnya ada penjelasannya ya di pasal ini gitu. Terus jasa yang dilarang bersamaan dengan asuransi ya, ini juga, ini nggak usah. Independensi. Oke, itu untuk bab 2 ya. Kita lanjut ke bab 3. Ya. Tentang laporan audit ya, atau nantinya mungkin di sini akan lebih banyak membahas tentang opini audit ya. Yang pernah saya kasih tugas ke kalian itu coba dipelajarin ya. Kita lihat dulu di sini. Nah ya, susunan laporan audit yang kalian sudah ambil ya contohnya, opininya, tinggal kalian pelajarin ya. Dan nanti saya akan coba buat suatu kasus ya, yang seperti saya coba jelaskan kemarin. Kalau saya nanti akan bikin kasus, kemudian kalian tentukan ya, itu masuk opini jenis opini yang mana ya, apakah opini WTP, WDP ya, opini tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat. Nah, ini susunannya, paragrafnya juga harus kalian hafalin ya, pelajarin ada berapa paragraf ya. Terus susunannya juga bagaimana ya. Kalau susunan itu bisa kalian lihat di opini yang kalian ambil ya, pada waktu kalian mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, ini beberapa kondisi-kondisi ya terkait dengan laporan audit tersebut itu mendapatkan opini WTP ya. Nah, tinggal kalian nantinya coba pelajarin ya, apa saja perusahaan itu untuk bisa mendapatkan opini WTP ya. Nah, ini mungkin keluar di pilihan ganda ya, atau di kasusnya nanti. Terus ada berapa nih ya kategori laporan audit atau jenis opini audit ya. Kemudian nah ini penjelasan ya. Kalau misalkan opini WTP itu ada namanya dengan tambahan paragraf penjelas ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang memang opini WTP itu bisa diberikan atau ditambahkan paragraf penjelas ya. Terus terkait dengan keraguan yang mendasar mengenai going concern ya. Ini apa aja yang dibahas tentang going concern ini. Kemudian apa saja juga yang ada di penekanan pada suatu masalah ya. Paragraf yang ada di sini itu membahas apa ya. Nantinya di kasusnya juga akan mungkin saya keluarkan ya. Itu kalian tentukan aja. Ini paragraf kasus ini atau penjelasan ini masuk ke paragraf mana gitu ya. Apakah paragraf hal lain atau paragraf penekanan pada suatu masalah. Nah, ini ada beberapa halnya ya yang dibahas. Kemudian laporan yang melibatkan auditor lain ya. Ini juga akan masuk ke laporan auditnya ya. Nah, ini penyimpangan mungkin bisa juga ya saya masukkan. Terus juga maksudnya apa ya dari masing-masing penyimpangan ini, kayak ruang lingkup audit yang dibatasi itu bagaimana ya penjelasannya, sudah pernah saya jelaskan juga dan di buku juga sudah ada gitu ya, tinggal kalian nanti baca lagi. Nah, ini masing-masing definisinya ya, atau penjelasan dari opini WDP ya, tidak wajar, menolak memberikan pendapat ya. Kemudian oke, kita lanjut lagi.
Nah, ini berapa ini ya jumlah paragraf ya, tapi mungkin kalian nanti akan lihat di opini kalian ya. Kalau ini itu masuknya ke umum ya, tapi kalau misalkan di opini yang kalian ambil ya untuk tugas kalian itu apa beda-beda ya jumlah paragrafnya. Tinggal kalian sesuaikan dan kita pernah ya kemarin itu coba diskusi ya kelompok berapa jumlah yang kalian apa punya ya opininya, berapa jumlah paragrafnya. Nah, itu tinggal kalian pelajarin lagi ya. Kalau bisa masing-masing kelompok ini apa saling tukar opini gitu ya. Biar nanti masing-masing kelompoknya bisa paham ya. Kelompok yang ini itu opininya isinya tentang apa sih ya. Kemudian masalahnya juga apa sih yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu sampai mendapatkan opini WTP atau WDP ya. Terus juga bisa juga kalian pelajarin jumlah paragraf ya, jumlah paragraf opini di kelompok yang lain gitu. Agar nanti saat saya ngasih kasus ya kalian jadi paham. Ini apa kasus ini masuk ke mana sih ya, masuk ke paragraf mana gitu ya. Terus berapa paragraf sih jumlah opininya gitu. Nah, ini standar auditnya ya yang harus kalian coba pelajarin juga yaitu SA 700, 705 dan 706 ya. Ini membahas tentang apa aja? Ini sudah saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, ini ada beberapa penjelasannya, tinggal kalian pelajarin. Terus nah, ini yang mungkin nanti ya tadi saya sudah jelaskan di awal kalau nanti mungkin saya keluarkan contoh kasus gitu ya, soal kasus dan kalian akan saya minta untuk memberikan apa namanya atau membuat opini audit dari kasus tersebut gitu ya. Kalian analisis lalu kalian bikin ya buat opininya secara full ya sesuai dengan urutan ini ya. Jadi ada judul ya yang pernah kita bahas di diskusi kelompok ya sebelumnya, ada judul ya, pihak yang dituju ya susunannya, lalu paragraf pendahuluan dan yang lainnya. Nah, nanti di sini ada beberapa contohnya ya. Nah, ini ya. Ini contoh bentuk opini di SA 700 ya, opini umumnya. Nah, jadi ada laporan auditor independen ya. Biasanya di atasnya itu ada nama apa? Nama perusahaannya gitu ya. Terus laporan auditor independen, pihak yang dituju ya, pemegang saham, direksi. Lalu paragraf awalnya pendahuluan, paragraf tanggung jawab manajemen ya, kemudian tanggung jawab auditor, opini ya, nama kap nih ya. Nanti di kasus tersebut juga saya berikan nama kapnya ya. Terus tanda tangannya bebas aja kalian ya, mau isi tanda tangan kalian juga boleh, mau bikin tanda tangan yang sesuai dengan nama kapnya juga boleh ya. Yang penting ada tanda tangannya gitu. Terus tanggal laporan auditnya ini adalah tanggal sesuai dengan deadline-nya ya yang ditentukan oleh klien atau yang sudah dikerjakan oleh auditornya ya. Dia selesainya pada tanggal kapan, nanti saya juga akan berikan keterangannya ya. Misalkan bahwa auditor dari kantor akuntan ini ya A gitu ya, itu telah menyelesaikan auditnya pada tanggal sekian dan menerbitkan opini tanggal sekian. Nah, itu masuk ke sini ya, tanggal laporan auditor. Terus alamatnya ya, nanti juga akan saya cantumkan, tinggal kalian dibaca gitu ya. Terus kalian taruh di sini gitu. Kalian buat. Oke. Nah, di sini ada contoh susunannya ya. Yang mungkin bisa menjadi guideline buat kalian gitu. Untuk wajar dengan pengecualian ya, tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat ya. Oke. Kalau ini untuk adanya penekanan suatu hal ya atau hal lain. Ini untuk WTP, ini untuk WDP ya. Jadi bisa kalian lihat ada berapa paragraf ya. Kalau WTP itu dengan penekanan suatu hal ada 5 ya. Sedangkan untuk WDP ini ada 6 ya, 6 paragraf. Oke, baik itu untuk kisi-kisi bab 3. Kita lanjut ke berikutnya ya. Sebentar. Oh dia. Etika profesional ya, bab 4. Sebentar ya.
Nah, ini ya, contoh kasus ini juga mungkin akan saya keluarkan ya. Jadi kurang lebih saya akan menggunakan kasus ini atau saya akan buat kasus yang baru juga ya. Saya sesuaikan ya, tinggal kalian nanti analisis ya. Dan analisisnya nanti bisa ikutin dengan apa? Mengikuti cara-cara ini ya. Nih, yang pertama memperoleh fakta-fakta yang relevan ya. Jadi kalian analisis, kalian cari ya fakta-fakta yang relevan tuh apa aja. Kemudian kalian identifikasi isu-isunya ya. Kemudian kalian menentukan siapa yang terpengaruh ya di dalam kasus tersebut. Lalu mengidentifikasi alternatifnya ya. Kemudian konsekuensinya yang mungkin terjadi dari kasus yang saya berikan nanti. Lalu kalian coba putuskan ya tindakan yang tepat itu seperti apa ya yang harus dipilih oleh auditor tersebut gitu ya, yang ada di kasusnya. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh ya. Contoh untuk guideline kalian juga ya. Jadi lebih ke referensi aja untuk nanti menjawab atau menganalisis kasusnya ya. Nah, tinggal kalian baca aja lagi. Terus prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip dasar etika profesi ada 5 ya, dan ini ada penjelasannya, tinggal kalian pelajarin. Ancaman dan apa pengamanannya ya, ada 5 juga nih untuk ancaman. Ini sudah di apa masing-masing slide sudah ada ya penjelasannya, tinggal kalian coba pelajarin lagi. Terus pengamanannya juga ya sudah ada semua di sini. Nanti ini bisa aja saya masukin ke soal pilihan ganda ya atau soal esai juga. Terus benturan kepentingan ya yang tadi sebelumnya ada ya, ini hanya melengkapi aja. Tinggal kalian coba pelajarin. Terus tugas komite audit ya. Kemudian jasa-jasa pembukuan ya, mungkin juga ya saya keluarkan juga. Oke, ini nomor bab 4 ya. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang kewajiban hukum. Nah, ini sebenarnya kalian coba fokusnya ke sini aja nih ya. Nah, ini melindungi akuntan publik individual ya dari kewajiban hukum. Terus undang-undangnya ya. Ini sebelumnya juga tadi sudah kita coba jelaskan, tapi muncul lagi di sini ya. Tinggal kalian pelajarin lagi kewajiban hukum yang harus ditaati oleh akuntan publik ya. Nah, ada larangannya ya, ada pembatasannya yang tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan. Tugas fungsinya juga ya, ini kemudian pelaporan KAP ya. Terus laporan kegiatan usaha KAP nih ya. Ini apa saja yang harus dilakukan dari KAP-nya ya untuk bisa melaporkan kegiatan usahanya ya. Terus kemudian benturan kepentingan ya yang tadi sudah saya jelaskan. Terus jasa-jasa yang dilarang ya. Ini untuk kewajiban hukumnya ya. Lalu POJK ya. Terus peraturan BPK juga ya. Ini juga coba kalian pelajarin ya. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Yang terakhir adalah ini ya bab 6 ya. Tanggung jawab dan juga tujuan audit ya. Nanti mungkin akan saya buat satu video ya khusus untuk pertemuan ini ya, atau membahas tentang bab ini. Nanti tinggal kalian tunggu aja ya, saya infokan nanti. Nah, ini membahas lebih ke kalian coba pahamin tanggung jawab auditornya ya. Terus nah, contoh arus transaksinya ya. Kemudian nah, ini asersi manajemen ya. Ini mungkin yang akan lebih penting ya untuk bisa keluar di soal UTS nanti ya. Nah, ada berapa macam asersi ya. Ini yang harus kalian hafalkan, harus kalian pelajarin, keterjadian, kelengkapan ya, keakuratan ya. Terus tentang penyajiannya ya. Kemudian ini tujuan auditnya juga yang harus kalian pelajarin, dari keterjadian ya.
Terus kemudian ya kalian baca lagi aja nanti kelengkapan apa, keakuratan apa ya. Nah, ini tujuan di sampingan ini tujuan auditnya ya. Jadi misalkan keterjadian, tujuan audit yang akan kalian harus penuhi gitu ya. Yang berkaitan dengan transaksi, bahwa kalian harus memastikan ya transaksi tersebut memang memang ada ya, transaksi yang dicatat oleh si accountingnya memang ada gitu. Terus kelengkapan juga ya tujuan auditnya apa ya dan yang lainnya. Nah, ini pengelompokannya ya. Untuk asersi manajemennya, tujuan auditnya, lalu tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi penjualan ya. Ini untuk transaksi penjualan ya. Nah, di sini masing-masing tujuan auditnya ada ya untuk masing-masing asersi. Nah. Dan ini untuk tujuan audit memastikan yang berkaitan dengan saldo ya. Kalau tadi kan yang berkaitan dengan transaksi ya. Kalau ini berkaitan dengan saldo, ini masing-masing juga kalian pelajarin ya. Dan jangan lupa ini asersi ya, eksistensi, kelengkapan, keakuratan itu harus kalian hafal ya. Kalian pelajarin gitu. Klasifikasi, pisah batas gitu. Nah, ini untuk pengelompokannya ya, asersi manajemen ini, kemudian tujuan auditnya yang berkaitan dengan saldo ya. Jadi jangan sampai kalian tertukar gitu. Yang berkaitan dengan dengan transaksi dan juga dengan saldo itu harus kalian pahamin ya, perbedaannya apa gitu. Soalnya nanti di soal itu ada saya keluarkan ya, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi gitu. Isinya jangan sampai kalian salah ya memahaminya. Ya, ini masing-masing ada penjelasannya ya. Terus nah, ini untuk terkait dengan penyajian dan pengungkapan ya. Jadi tadi ada transaksi ya yang berkaitan dengan transaksi, terus yang berkaitan dengan saldo ya, dan ini yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Ya, ini untuk masing-masingnya sudah ada penjelasannya ya. Kalau ini tentang wesel buyer ya. Dan nanti misalkan saya akan ganti akunnya gitu ya, tentang penjualan gitu atau persediaan, tinggal kalian sesuaikan aja di sini ya untuk penjelasannya. Nah, ini asersi manajemennya ya yang harus kalian pelajarin. Ya, tambahan satu lagi yaitu tentang standar audit ya. Jadi nanti UTS-nya mungkin ya beberapa standar audit itu saya keluarkan juga. Dan itu saya keluarkan berdasarkan tugas yang sudah saya berikan ya. Tugas kelompok yang kemarin saya berikan itu kalian coba pelajarin ya. Jadi kalian coba pelajarin juga SA yang dipilih oleh temannya ya. Misalkan contoh ini ada satu kelompok ya. Dia membahas standar audit 230. Nah, kalian coba pelajarin ya di sini, pelajarin. Ini ada ruang lingkupnya, kemudian sifat dan tujuan dokumentasi auditnya ya. Yang mana nanti mungkin aja di pilihan ganda ya, itu menjelaskan tentang ini gitu ya, tentang standar audit, dan nanti akan kalian pilih ya. Gitu. Dan nanti untuk SA-nya itu nggak jauh-jauh ya dari kelompok teman-teman yang sudah teman-teman kerjakan ya, tinggal dipelajarin aja SA yang udah dipilih ya oleh kelompok lainnya. Oke, paling itu aja untuk kisi-kisi UTS ya. Semoga teman-teman semua bisa mengerjakan ya, lancar juga ujiannya ya, nggak ada halangan, dan ya sukses lah ya, banyak baca, percaya pada diri sendiri ya. Jadi itu aja, sampai ketemu lagi pas waktu UTS ya. Terima kasih.